Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu al-khamisu ma yahrumu bil haidhi wan nifasi. Masuk ke bab yang kelima, yaitu larangan-larangan bagi orang yang haid dan nifas. Yahrumu alal haidhi wan nufasai ma yahrumu alal muhdisi hadatsan asghara. Wahia as-salatu wa tawafu wa massul mushafi wa hamluhu. Perkara yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil, ternyata itu juga dilarang bagi orang yang mengalami haid dan nifas seperti sholat, kemudian tawaf, meraba Al-Quran atau membawa Al-Quran. Wa kadzalika ma yahrumu 'alal junubi wa hiya al-arba'atu as-sabiqatu. Kemudian perkara yang telah disebutkan tadi itu juga dilarang bagi orang yang mengalami junub. Wa yuzadu 'alaiha al-muktsu fil masjidi. Kemudian orang yang junub juga dilarang untuk berdiam diri di masjid. Wa qiraatul Qur'ani biqasdil qiraah, kemudian membaca Al-Qur'an dengan niat membaca. Wa yuzadu ala ma taqaddama as-shaumu wat talaqu wal mururu fil masjid wa mubasharatu ma baina surrati war rukbati wat taharatu bi niyatit ta'abbud. Lebih khususnya, orang yang mengalami haid itu juga dilarang berpuasa, haram ditalak oleh suaminya, kemudian haram mondar-mandir di masjid, kemudian haram bercumbu atau bermain-main di antara pusar dan lutut. Kemudian dia juga diharamkan untuk bersih-bersih atau bersuci dengan niat ibadah. Wasaufa nasyrahuha al-ana kullaha mufassalatan. Dan insya Allah larangan-larangan ini akan dijelaskan secara terperinci. Al-awwalu as-sholatu. Larangan pertama bagi orang yang haid dan nifas itu adalah sholat. Yahrumu alal haidi wan nufasai as-sholatu walau naflan wa sholata janazatin wa sajadatu tilawatin wa syukrin. Orang yang haid dan nifas itu diharamkan sholat, walaupun sholatnya ini sholat sunnah. Kemudian dia juga diharamkan melakukan sholat jenazah, sujud tilawah ataupun sujud syukur. Wahahuna nubayyinu mas'alataini hammataini. Berkaitan dengan hal ini, ada dua permasalahan penting yang akan dibahas. Al-mas'alatu al-ula zawalul mani'i. Permasalahan pertama yaitu berhentinya penghalang sholat atau berhentinya keluar darah. Idza tahurat al-haidu awin nufasa'u qabla khurujil waqti. Jika seorang perempuan haid dan perempuan nifas mengalami suci atau menjadi suci sebelum berakhirnya waktu sholat, walau biqadri zamanin yasa'u takbiratal ihrami fa'aktsara, dengan kadar waktu yang bisa digunakan untuk takbiratul ihram atau lebih, wajaba al-qada'u li sholati dzalikal waqti bisyartaini at-taliyaini. Maka dia wajib mengganti sholat tersebut dengan dua syarat. Syarat yang pertama, baqa'us salamati minal mawani'i biqadri ma yasa'u at-taharata wa kadza baqiyatu syurutis shalah. Seorang perempuan tadi tetap tidak melihat adanya penghalang sholat selama waktu yang ia butuhkan untuk bersuci dan melakukan persiapan sholat. Kemudian syarat yang kedua, baqa'us salamati minal mawani'i zamanan yasa'u tilka sholati bi akhaffi mumkinin. Syarat yang kedua, seorang perempuan tadi tetap tidak melihat adanya penghalang sholat atau tidak mengalami keluar darah selama waktu yang ia butuhkan untuk minimalnya sholat. Untuk minimal melakukan sholat maksudnya. Wa yajibu aydan qada'u ma qablaha in jumi'at ma'aha kadzuhri ma'al asri wal maghribi ma'al isya'i. Kemudian, seorang perempuan yang penghalangnya telah berhenti juga wajib mengganti sholat sebelum sholat yang ia kerjakan itu jika keduanya dapat dijama, yaitu seperti zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Hal ini hanya wajib jika penghalang tersebut berhenti sebelum waktu habis, sekira-kira yang memungkinkan dia untuk melaksanakan dua sholat tersebut dan bersuci. Kemudian untuk lebih jelasnya di sini musannif menyertakan beberapa contoh. Contoh yang pertama, jika ada seorang perempuan haid atau nifas
mengalami suci 5 menit, ingat 5 menit sebelum waktu asar habis, maka dia wajib mengganti sholat asar, begitupun sholat sebelumnya, yaitu sholat zuhur. Kenapa dia wajib mengganti sholat zuhur? Karena sholat zuhur itu bisa dijama dengan sholat asar. Dengan syarat, dua syarat yang telah disebutkan tadi itu telah terpenuhi. Kemudian contoh yang kedua, jika ada seorang perempuan mengalami suci 5 menit sebelum waktu maghrib masuk, kemudian setelah 15 menit waktu maghrib masuk ternyata dia pingsan, maka perempuan tersebut wajib mengganti sholat asar beserta zuhur, karena sholat asar itu sepaket dengan sholat zuhur jika dijamak. Begitu pula dia wajib mengganti sholat maghrib. Adapun permasalahan pergantian sholat maghrib, ini akan dijelaskan di permasalahan yang kedua. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu turuwul mani'i. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu munculnya penghalang sholat atau munculnya darah. Idza hadat al-mar'atu au nafisat awwalal waqti au asna'ahu. Jika seorang perempuan mengalami haid atau mengalami nifas di pertengahan waktu sholat atau di awal waktu sholat, wastaghraqa al-haidu wan nifasu baqiyatal waqti, dan kemudian penghalang tersebut terus berlanjut hingga waktu sholat habis, wajaba ba'da zawalil mani'i al-qada'u li sholati dzalikal waqti. Maka perempuan tersebut wajib mengganti sholat tersebut setelah penghalangnya ini selesai. Dengan catatan, sebelum penghalang ini muncul, ia sebetulnya mampu melaksanakan sholat dan persiapan sholat jika persiapan ini tidak mungkin dilakukan sebelum waktu sholat masuk. Untuk lebih paham, di sini musonib menulis dua contoh. Contoh yang pertama, jika haid muncul setengah jam setelah waktu sholat masuk, jadi dia keluar darah setengah jam setelah waktu sholat masuk, dan ternyata si perempuan ini belum juga sholat, maka ia mesti mengganti sholat tersebut saat ia telah suci. Kenapa? Karena waktu yang ia lewatkan cukup untuk melaksanakan sholat, yaitu setengah jam. Yang mana waktu setengah jam ini cukup dipakai buat wudhu, buat mengganti pakaian yang mau dipakai buat sholat, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang kedua, jika haid muncul bersamaan dengan masuknya waktu asar. Jadi dia mengalami keluar darah bareng dengan masuknya waktu asar, maka si wanita ini atau si perempuan ini itu tidak wajib mengganti sholat asar. Kenapa? Karena ia tidak mendapati waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab.